Oke, kawan, sahabat sehat Indonesia, kita kembali lagi di program acara Bincang Sehat bersama STG Probio. Kali ini adalah segmen terakhir kita di Bincang Sehat kali ini ya. Tapi jangan khawatir karena setiap hari kita pasti akan memberikan edukasi atau mungkin informasi kesehatan untuk Anda semuanya ya. Jadi penyakit apa sih yang sering terjadi di lingkungan kita, itu akan kita bahas. Selalu akan kita berikan informasinya, bagaimana cara mencegahnya, penyebabnya apa, gejalanya bagaimana. Kalau menggunakan STG Probio itu seperti apa, nanti akan selalu kita berikan informasinya untuk Anda ya. Nah, Mas Ali Mustafa, kalau tadi ketika di segmen sebelumnya saya kan sudah sempat singgung ya terkait orang yang terkena hepatitis, HB-nya rendah. Ini apa ada hubungannya dengan kekurangan gizi, kekurangan nutrisi, kekurangan protein, Mas Ali? Iya, betul. Seseorang yang dikatakan kekurangan hemoglobin tentu juga karena adanya kekurangan asupan protein dalam darah ya, dalam tubuh kita. Nah, kondisi kekurangan protein tersebut tentu tidak hanya memicu HB rendah, tapi juga memicu gangguan-gangguan lain seperti bisa juga anemia, ini juga bisa. Demikian yang tentu kekurangan nutrisi yang dibutuhkan tubuh ini sehingga sel darah merah ini bermasalah. Ini efek negatifnya lagi bisa juga terkena kanker darah atau leukemia. Ini hubungannya karena faktor bisa juga karena ini kurang gizi gitu ya. Ini bisa arahnya kalau bahayanya bisa ke leukemia, demikian. Oke, jadi ternyata orang yang kurang gizi itu tidak hanya stunting ya. Ternyata dari penyakit hepatitis, HB rendah ini pun juga masih ada kaitannya dengan kurangnya gizi. Jadi kalau memang ada di sekitar kita orang yang sering mengalami HB-nya tiba-tiba turun atau memang beliau terkena hepatitis, ini bisa jadi salah satu penyebabnya adalah kekurangan gizi atau mungkin kekurangan protein dan nutrisi. Dan alangkah baiknya nanti kalau memang sudah dicekkan ke dokter atau puskesmas atau rumah sakit, nanti kalau memang sudah ketahuan penyakitnya itu adalah hepatitis atau memang HB-nya rendah, ini nanti langsung digelontor dengan makanan yang bernutrisi atau berprotein tinggi gitu ya. Ini juga perlu saya sampaikan bahwa tidak sekedar mengkonsumsi makanan-makanan pendukung saja. Karena apa? Peran dari STG Probio sendiri di unsur penyerapan ini sangat penting ya. Bagi saya sendiri mengamati peran utama STG Probio untuk penderita hepatitis ini pada unsur penyerapan lebih efektif ya Mbak ya. Jadi terutama bagi penderita hepatitis hemoglobinnya atau HB-nya rendah yang tentu ada komplikasinya, bisa ke diabetes dan ke asam urat bisa juga ya. Ini mengkonsumsi, saran saya untuk makan makanan ikan laut seperti tuna, ini juga dibutuhkan. Terus daging seperti daging sapi, terus hati ayam, ini dibutuhkan juga. Hati sapi bisa? Bisa, hati sapi bisa, hati ayam bisa. Ini dikonsumsi misalnya pagi hari. Nah, dibantu dengan minum STG Probio. Kenapa? Agar penyerapannya lebih efektif dan tentu bisa diserap oleh tubuh ini lebih cepat. Yang berikutnya, sayur-sayuran hijau. Ini yang tentu hijau muda. Ini lebih aman bagi penderita hepatitis yang mungkin punya kadar asam urat. Nah, sayuran hijau muda ini seperti sayur daun kelor, terus sayur misalnya pakai gagan atau semanggi, ini bisa. Seperti itu. Oke, dan satu lagi nih Mas Ali ya, sebelum nanti saya closing, saya mau bertanya kembali. Nah, ini terkait dengan asupan gizi. Tadi kan barusan saja Mas Ali informasikan bahwa ikan laut ini juga bagus dikonsumsi untuk penderita hepatitis atau penderita HB rendah ya. Nah, kalau dari hepatitis sendiri ini biasanya kan gatal ya. Nah, ini tetap aman ya dikonsumsi meskipun ada indikasi akhirnya gatal-gatal terus mengkonsumsi ikan laut gitu, boleh ya? Aman ya? Maksudnya nggak berefek samping bagaimana gitu? Kan
konon katanya kalau pada zaman dahulu ya, waktu saya kecil itu kan kalau di desa itu biasanya orang yang sakit gatel gitu nggak boleh makan ikan laut kan gitu. Nah, ya ini salah kaprahnya kan seperti itu. Nah, gatal-gatal sendiri kan belum tentu gangguan di liver ya. Manakala dari tahapan-tahapan terkait gangguan di hati terkait hepatitis tersebut ini efeknya sudah ke gatal-gatal, ini kan kategori yang sudah komplikasi Mbak ya. Nah, dengan mengkonsumsi ikan-ikan laut yang seperti tuna, salmon ini tidak ada efek sampingnya, bahkan ini malah hubungannya karena apa? Ikan laut seperti tuna, salmon ini omega 3-nya tinggi, dan omega 3 ini bukan hanya untuk nutrisi otak tapi juga untuk perbaikan kulit. Jadi sangat bagus, malah disarankan bagi penderita hepatitis yang ada gatal-gatal keluhan di kulit ini mengkonsumsi ikan laut, demikian. Oke, jadi tetap aman ya meskipun pada awalnya penderita hepatitis atau mungkin penderita HB rendah ini mengalami gejala gatal, ini ternyata mengkonsumsi malah makanan disarankan. Iya, betul sekali. Jadi makanya saya sampaikan selain itu produk unggulan ini sangat efektif dalam penyerapan. Ini bahkan bisa diamati dalam beberapa minggu saja, demikian. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi untuk sahabat sehat Indonesia, jangan khawatir ya, meskipun ada gatal-gatal di awal, tetapi ternyata mengkonsumsi telur juga bagus ya. Iya, bagus, bagus. Hati juga bagus. Kemudian ternyata ikan laut pun juga tetap bagus dikonsumsi untuk penderita hepatitis. Bahkan gini, kan pernah saya sampaikan bahwa dalam proses penyembuhan ini harus melalui tahapan detoksifikasi, ya kan? Detoksifikasi sendiri bagi penderita hepatitis pasti ada gatal, terus ada mencret. Nah, gatal-gatal tersebut karena proses pengeluaran racun melalui pori-pori kulit. Terus terkait BAB mencret atau lembek, ini pengeluaran racun melalui BAB ya. Terus yang berikutnya kencing, ada perubahan warna kencing. Nah, ini juga proses detok melalui kencing, demikian. Oke, jadi biasanya kalau penderita HB rendah itu juga biasanya kalau BAB agak hitam ya. Ya, betul. Ini bisa diamati seperti itu. Ya, nanti kalau memang pas BAB-nya sudah mulai nggak hitam lagi, ini berarti untuk HB-nya juga sudah mulai normal kembali gitu ya Mas Ali ya. Oke, waktu kita juga tinggal beberapa menit saja ini Mas Ali ya. Sisa-sisa waktu kita ada yang pengen disampaikan untuk sahabat sehat Indonesia semuanya, Mas Ali? Iya, harta benda seperti rumah mewah merupakan hal penting dalam hidup ini. Mungkin hidup akan lebih sempurna ketika memiliki kondisi kesehatan yang bagus. Ditambah dengan memiliki pekerjaan yang baik pula sehingga memiliki keuangan yang baik. Nah, kebahagiaan terbesar kita tidak tergantung pada situasi hidup di mana kita berada, tapi selalu dari hasil dari kesadaran yang baik, kesehatan yang baik, pekerjaan dan kebebasan dari semua tujuan. Maka bagaimana kita menjaga kesehatan ini agar kita bisa menjalani hidup normal, berinteraksi, bersosial di masyarakat, demikian. Oke, dan jangan lupa untuk selalu mengkonsumsi STG Probio untuk pencegahan pagi 2 sloki dan malam hari 2 sloki. Untuk Anda yang mempunyai keluhan dengan kesehatan, silakan nanti Anda bisa menambahkan dosis STG Probio. STG Probio ini sudah bersertifikat halal dari MUI, sudah memiliki badan POM dan aman dikonsumsi untuk keluarga kita ya. STG Probio bisa Anda dapatkan di apotek-apotek ataupun agen yang sudah bekerja sama dengan STG Probio. Dan Anda juga bisa menghubungi call center STG Probio di 082 132 245 579. Hal yang paling menyenangkan di tengah masa sulit adalah sebuah kesehatan yang baik dan pastinya juga dengan istirahat yang cukup. Saya pamit, terima kasih untuk kebersamaan Anda semuanya. Salam sehat bersama STG Probio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.